Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 11 November 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Dwi Joko dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Para sahabat, hari ini Rabu dalam pekan biasa ke-32, sekaligus merupakan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours. Para sahabat, kita akan mendengarkan bacaan serta renungan yang diambil dari Injil Lukas, bab 17, ayat 11 sampai dengan 19. Mari sejenak kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat, penginjil Lukas mengawali kisah ini mencatat, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Perbatasan itu nampaknya sengaja dibangun untuk membatasi mereka yang tergolong suci dan berdosa atau kafir dan bertuhan. Mereka yang suci tentu saja dilarang memasuki wilayah mereka yang berdosa. Haram hukumnya. Tetapi Yesus justru melakukan perbuatan yang dipandang haram oleh orang Yahudi. Yesus menyusuri perbatasan itu. Dia masuk ke desa itu. Maka dikatakan, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Desa yang tidak disebutkan namanya itu kemungkinan sengaja dibangun khusus sebagai tempat tinggal untuk orang-orang yang terkena penyakit kusta. Itulah sebabnya desa itu dikatakan terletak di perbatasan antara Samaria dan Galilea. Mereka tinggal berdiri agak jauh, karena penyakit kusta adalah penyakit menular. Maka mereka berdiri agak jauh dari Yesus. Mereka melakukan social distancing. Mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami."
ini kiranya merupakan langkah tepat datang kepada Yesus memohon belas kasihan. Mereka minta dikasihani, bukan pertama-tama minta kesembuhan. Ini mengungkapkan mereka datang kepada Yesus dengan segala kerendahan hati. Mereka yakin bahwa Yesus tahu akan kebutuhan mereka. Bagi orang Yahudi, orang sakit kusta adalah orang-orang yang paling malang di dunia. Mereka adalah kelompok manusia yang paling menderita, paling disingkirkan atau dikucilkan oleh masyarakat karena mereka dianggap najis dan berdosa. Jadi, mereka hidup dalam suasana serba susah. Mereka berteriak karena yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan mereka. Yesus memandang ke-10 orang kusta itu sebab mereka tidak berani mendekat. Lalu Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Mereka taat kepada Yesus, mereka pergi. Nah, di tengah perjalanan, ke-10 orang kusta tersebut menyadari bahwa diri mereka telah sembuh. Salah satu dari ke-10 orang tersebut memilih untuk kembali menemui Yesus untuk mengungkapkan syukurnya. Namun ke-9 orang lainnya memilih untuk meneruskan perjalanan mereka menemui imam-imam. Bisa jadi bahwa pada waktu itu terjadi diskusi atau perdebatan. Satu suara melawan 9 suara. Apakah akan berbalik menemui Yesus yang telah menyembuhkan mereka, atau menemui para imam untuk mengkonfirmasi kesembuhan mereka? Bisa jadi bahwa setelah dialog, akhirnya mereka berpisah dan mengambil jalannya sendiri-sendiri. Betapa uniknya kehidupan ini. Ketika mereka dalam penderitaan yang sama, mereka dapat berjalan bersama. Namun, justru ketika kondisi sehat dan normal, mereka justru terpisahkan oleh tradisi dan agama. Di sini nampak bahwa iman bukanlah masalah apa kata orang banyak. Kebenaran tidaklah ditentukan oleh suara terbanyak. Diperlukan keberanian untuk menyatakan iman dalam menanggapi anugerah Tuhan itu. 9 orang memilih meneruskan perjalanan mereka untuk menemui imam. Mengapa mereka tetap meneruskan perjalanan mereka? Apakah karena taat kepada perintah Yesus? Dan bukankah itu sesuatu yang terpuji? Mereka melanjutkan perjalanan mereka demi mendapatkan sertifikat bahwa mereka tidak najis lagi. Sebagaimana disyaratkan, jika seseorang sudah sembuh dari penyakit kusta, ia harus menjalani upacara khusus pentahiran yang dipimpin oleh seorang imam. Kemudian orang itu diberi suatu pernyataan resmi sehingga mereka dapat mengikuti upacara keagamaan kembali. Nampak bahwa mereka lebih mementingkan sebuah dokumen daripada bersyukur kepada si penyembuh. Mereka lebih mementingkan hukum dan aturan-aturan lahiriah ketimbang bersyukur kepada Dia yang telah menyembuhkannya. Mereka memang sudah sembuh secara jasmani, tetapi mereka belum sepenuhnya diselamatkan. Karena hidup mereka tetap tertekan oleh peraturan-peraturan yang seringkali tidak adil. Sementara orang Samaria itu setelah sembuh langsung kembali dan tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Mengapa justru orang asing itu yang datang lalu bersujud di depan kaki Yesus
sambil memuliakan Allah? Sebab hatinya penuh syukur. Manusia yang bersyukur sadar bahwa Allah mengasihi setiap orang. Orang yang bersyukur yakin bahwa di dunia ini tidak ada lagi yang najis, sebab semua manusia sudah dibasuh oleh darah Yesus sendiri. Orang Samaria itu kembali kepada Yesus dan percaya bahwa Yesus telah menghapus segala perbedaan antara orang najis dan orang bersih, sehingga peraturan-peraturan yang menekan itu tidak berlaku lagi. Dia benar-benar telah diselamatkan secara jasmani dan rohani. Sayang, hanya satu dari ke-10 orang itu yang sungguh percaya, lalu kembali untuk menemui Yesus Sang Penyelamat. Justru karena percaya, ia wajib mencari teman-temannya, supaya mereka pun kembali kepada Sang Guru dan menyatakan syukur kepada Dia yang murah hati. Mengapa? Sebab keselamatan bukan pertama-tama penyembuhan fisik, melainkan perjumpaan dengan Dia yang menyembuhkan. Maka yang paling utama adalah membangun relasi dengan Dia yang telah memberi anugerah dan rahmat kesembuhan itu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyembuhkan kami dari dosa dan telah memberikan keselamatan berkat Putra-Mu. Kasihanilah semua orang yang menderita karena sakit kusta, dan ajarilah mereka yang Kau selamatkan, supaya hidup dengan tabah dan semakin bertumbuh dalam relasi kasih yang makin dalam dengan Engkau. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 11 November 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.